Mahasiswa IAIN Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Kami dari kelas C dan akan memenuhi tugas dari Bapak Khotibul Umam, mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Central speed up, no counter. Sebelum melihat presentasi dari kelompok kami, marilah kita saksikan sinematik terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Baroki dengan nomor induk mahasiswa 22381091051. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengertian prinsip-prinsip dasar manajemen kepemimpinan Islam. Yang pertama yaitu prinsip. Prinsip adalah bagaikan pondasi bagi sebuah bangunan. Diibaratkannya adalah pondasi bagi sebuah bangunan. Jika pondasi sebuah bangunan itu baik dan kokoh, maka bangunannya pun akan menjadi sebuah bangunan yang kuat dan kokoh pula. Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Latin dengan asal katanya manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Adapun manajemen sendiri dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau suatu penggunaan sumber daya secara efektif guna mencapai suatu sasaran. Sedangkan menurut Al-Quran, manajemen sendiri itu sudah ada dalam Quran surah As-Sajdah ayat 5. Mungkin saya tidak dapat membaca ayatnya, namun saya akan menjelaskan artinya. Yaitu artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya, dan suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kandungan dalam ayat tersebut berisi tentang manajemen, dan dapatlah pula diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengatur alam, atau dalam
manajemen itu manajernya. Terkait hal tersebut dapat dihubungkan dengan adanya keteraturan alam raya ini, yang merupakan salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam pengelolaan alam ini. Namun dikarenakan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan agar menjadi seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik mungkin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam jagat raya ini. Ya, begitulah dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya akan serahkan pada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Syahada dengan nomor induk mahasiswa 2238 109235. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar manajemen dalam pendidikan Islam. Di sini menurut Rumayulis berpendapat bahwa prinsip manajemen pendidikan Islam ada 8, yaitu ikhlas, jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis, dan fleksibel. Sedangkan menurut Lunggulung berpendapat bahwa prinsip manajemen dalam pendidikan Islam itu ada 7, yaitu iman, akhlak, keadilan, persamaan, permusyawarah, pembagian tugas dalam kerja, berpegang pada fungsi manajemen, pergaulan, dan keikhlasan. Karena sudah disimpulkan bahwa prinsip manajemen itu ada 5, yaitu ikhlas, adil, bertanggung jawab, amanah, dan jujur. Di sini saya akan menjelaskan 2 prinsip. 1. Ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu balasan dalam pekerjaannya. Dalam hal ini prinsip keikhlasan yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khairul Anam, nomor induk mahasiswa 223 810 910 66. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Lailatul Syahada, prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu amanah. Semua orang tentunya harus mempunyai sifat amanah atau tanggung jawab yang sangat besar. Karena sesungguhnya di dalam Islam konsep amanah itu sangat dianjurkan. Ada ayat yang menjelaskan tentang amanah itu, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu sedikit penjelasan dari konsep amanah. Yang keempat yaitu adil. Tentunya kita sebagai umat manusia, baik muslim ataupun non-muslim, harus memiliki sifat adil. Adil sangat dianjurkan di dalam Islam karena ada hadis yang menjelaskan, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Tentunya kita sebagai umat manusia harus mempunyai sifat adil supaya tidak terjadi perpecahan gitu. Dan konsep yang kelima yaitu tanggung jawab. Kita sebagai umat manusia harus mempunyai tanggung jawab yang besar. Contohnya sebagai bapak, kita harus menafkahi anak-anak dan istri dan semua keluarga kita. Itu adalah tanggung jawab. Sedikit Allah memberikan firman-Nya, yaitu Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapatkan pahala atau diberi kebaikan yang diusahakannya, dan ia akan mendapat siksa dari kejahatan yang dilakukannya. Itu salah satu ayat dari tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Billy Watoni dengan NIM 223 810 911 04. Saya akan menjelaskan materi tentang implikasi prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam dalam dunia pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan memiliki implikasi-implikasi yang saling terkait membentuk suatu kesatuan sistem dalam manajemen pendidikan Islam. Berikut ini beberapa penjabaran. Yang pertama, penjabarannya yaitu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Hal ini kayak menghendaki adanya nilai-nilai Islam dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan. Yang kedua itu kayak terhadap lembaga pendidikan Islam tersebut. Hal ini kayak menunjukkan objek dari manajemen ini yang secara khusus diarahkan untuk menangani lembaga pendidikan Islam tersebut dengan skala gaya keunikannya yang apabila setidaknya dari beberapa prinsip tersebut dapat dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat yang ada di sekolah gitu kan, oleh pimpinan sekolah, maka kualitas perkembangan kayak dari sekolah tersebut itu atau lembaga pendidikan akan berkembang gitu dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.